Mantap! Lihat kemajuan peradaban manusia selama puluhan ribu tahun. Kita dapat ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Shinime Tokusatsu. Di video kali ini, admin bakal nge-breakdown sekaligus bahas Ultraman Trigger episode ke-22-nya cuy, yang berjudul Last Game. Tapi sebelum itu, aku mau ucapin selamat Nataru dulu ya. Natal bagi yang merayakan dan tahun baru buat kita semua. Jadi tanpa lama-lama, langsung aja ke breakdownnya cuy, let's go. Ultraman Trigger episode ke-22 ini diawali dengan Kengo dan Nakito yang tengah berdebat soal Ignis. Kapten pun menghentikan mereka dan dia menunjukkan sebuah alat yang ditinggalkan oleh Ignis di sel tahanannya sebelum ia dibebaskan. Nah, alat tersebut menampilkan semacam hologram yang berisi pesan dari Ignis. Di sana Ignis menceritakan tentang masa lalunya kepada para anggota dari God Select. Dan ternyata tujuan ia menculik Yuna adalah untuk membangkitkan para Lisurian menggunakan kekuatan dari Eternity Core. Di sini Ignis ingin mengadakan semacam game gitu karena ia masih berhutang budi pada mereka. Di sana Ignis mengatakan jika para anggota dari God Select ini berhasil untuk menghentikannya saat malam bulan purnama, maka mereka akan menang. Namun jika mereka gagal, maka tidak ada yang tahu akan nasib bumi jika ia menggunakan kekuatan dari Eternity Core. Di sini tiba-tiba sistem dari Nurse Desa ini pun berhenti. Ia membuat mereka harus mengatasinya. Sedangkan Kengo dan Nakito pun bergegas menuju runtuhan kuno tersebut. Di sisi lain, Hyudram pun menjebak Karimira dan Dargon, dan ia pun meninggalkan mereka berdua di sana. Dan malam bulan purnama pun tiba, dan Yuna pun membuka gerbang menuju Eternity Core. Di sini Kengo pun masuk ke dalam jebakan Ignis yang membuat kemunculan dari Katakuri Musashi. Dan terjadilah pertarungan antara Ultraman Trigger dengan Katakuri Musashi. Sedangkan Nakito pun menyusul Yuna dan Ignis. Di tempat Eternity Core, Hyudram pun datang yang membuat Ignis harus melawannya. Dan Nakito pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Yuna. Di sana Dark Trigger pun sempat dibantu oleh Trigger setelah Trigger berhasil mengalahkan Katakuri Musashi. Dan terjadilah keajaiban yang dimana cahaya dari Eternity Core dari Kengo pun bisa ditransfer ke Dark Trigger atau Ignis, yang membuat Ignis berhasil mengalahkan Hyudram. Tapi Hyudram ternyata belum mati. Tapi setelah pertempuran itu, Ignis pun mengembalikan Hyper Key Eternity Core tersebut kepada Kengo dan pergi dari sana. Di sini Ignis pun gak jadi ya buat memakai kekuatan dari Eternity Core. Di sisi lain, Karimira pun menemukan Hyudram yang tengah dalam keadaan sekarat dan langsung menghisapnya hingga membuat Hyudram meninggal. Dan Karimira pun mendapatkan kekuatan tambahan dari kegelapan milik Hyudram yang telah ia serap. Dan Ultraman Trigger episode ke-22 ini pun habis. Selanjutnya kita bakal masuk dalam sesi bahas-bahasnya cuy. Yang pertama soal tujuannya Ignis, yang dimana ternyata tujuannya Ignis menculik Yuna adalah untuk membangkitkan para Lisurian menggunakan kekuatan dari Eternity Core. Tetapi jika ia menggunakan kekuatan itu, maka bumi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka dari itu ia pun membuat sebuah permainan seperti yang ada di video tadi. Tapi meskipun begitu, ia tidak jadi untuk mengambil kekuatan Eternity dan memilih untuk kembali. Yang kedua, admin ngebahas soal Katakuri Musashi yang menurut admin gak ada serem-seremnya sama sekali sumpah. Malah ngelawak loh. Dan jauh lah sama Renki kalau soal keseramannya. Tapi ya it's okay lah, cuman beda aja ekspektasi dari admin sebelumnya. Kalau Katakuri Musashi ini bakalan creepy banget, dan ternyata nggak sama sekali. Tapi ya udahlah. Yang ketiga, teman ngebahas tentang kematian Hyudram di episode kali ini, yang dimana ternyata benar di rumor sebelumnya kalau Hyudram akan dibunuh oleh Karimira. Tapi sebelum itu ia sudah dikalahkan terlebih dahulu oleh Ignis. Nah ini cukup menarik ya, karena admin sempat berharap kalau Hyudram ini matinya di tangan Ignis. Dan admin mikirnya kemarin kalau misalnya Hyudram ini mati di tangan Karimira, terus Ignis artinya nggak bisa balasin dendamnya dong ke Hyudram. Tapi ternyata nggak begitu, yang dimana Ignis sudah berhasil membalaskan dendamnya ke Hyudram dengan mengalahkannya. Tapi yang membunuh Hyudram itu bukan Ignis, melainkan Karimira. Jadi kalau misalnya Hyudram ini nggak dikalahin dulu sama Ignis, mungkin dia masih hidup sampai saat ini. Karena posisinya saat itu Hyudram bisa dibilang sekarat lah habis dikalahin oleh Ignis. Jadi dia nggak cukup tenaga buat menghadapi Karimira. Yang keempat, admin ngebahas tentang Glitter Dark Eternity yang berhasil membuat Ignis menang dalam pertempuran kali ini. Jujur awalnya admin kira Ignis ini bakal berubah jadi Trigger Tornado loh, yang di rumornya itu. Namun ternyata kekuatan Eternity itu hanya menambah power up dari si Trigger Dark ini. Ya samalah kayak yang sebelum-sebelumnya, bahwa Ignis ini bisa menambah powernya dengan menggunakan Hyper Key dari para Kaiju. Dan itu artinya memang nyambung sama scan majalahnya yang sebelum-sebelumnya, yang dimana Ignis memang terlihat memegang Hyper Key dari Glitter Trigger.
Dan ternyata memang bener, admin kira dulu tuh cuman salah masukin loh. Tapi ternyata memang sengaja ditunjukin sama Suguraya, tapi kitanya aja yang nggak sadar. Yang kelima, teman ngebahas tentang Karmira yang telah mendapatkan kekuatan tambahan dari Hyudram. Secara kekuatan dari Hyudram ini sudah diserap sama Karmira, dan mungkin bukan cuma Hyudram aja, melainkan Dargon juga. Dan mungkin ada kaitan sama kemunculan dari Megalozoa, yang dimana setelah Karmira berhasil menyambar kekuatan dari kedua Dark Giant lainnya, maka ia akan berevolusi menjadi wujud terkuatnya, yaitu Demonza Karmira, dan akan menjadi final boss dari Ultraman Trigger ini. Dan mungkin itu yang bisa membahas di video kali ini. Kalau kalian suka video ini, boleh di like, subscribe juga channel ini biar kalian gak di-surprise sama Bang Leo. Follow juga Instagram akun Shanime Tokusatsu. Donasi bagi yang mau, link ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Trigger selanjutnya. Bye.